Baik, materi ke-23 tingkat 3 ini mulai masuk ke sibeh jumlah, di mana untuk pagi ini kita akan berbicara tentang jar majrur yang berkali-kali, berpuluh-puluh kali, beratus-ratus kali sering kita bicarakan, tetapi belum pernah dijelaskan secara benar. Walaupun sudah disinggung sejak kita belajar di level 1 tentang bijarin misalnya. Mari kita lihat kembali tentang penjelasan jumlah mufidah dalam bahasa sederhana kita sebut sebagai kalimat yang sempurna. Di mana susunan kalimat yang terdiri dari dua kata ini atau kadang-kadang lebih mengandung makna yang sudah sempurna, yang sudah setiap orang bisa mengerti. Secara bahasa, jumlah mufidah ini artinya kalimat berarti. Dalam bahasa Indonesia, jumlah mufidah disebut sebagai kalimat sempurna. Yaitu susunan dua kata atau lebih yang bisa dimengerti oleh orang yang mendengarnya jika diucapkan, atau oleh orang yang membacanya jika ditulis. Dalam bahasa Arab, mohon untuk sementara dimatikan dulu. Dalam bahasa Arab, kalimat sempurna ada dua macam. Yaitu yang dimulai dengan kalimat ismiyah, kalimat nominal, kalimat sempurna yang diawali dengan kata benda atau isim, atau kata ganti orang, atau kata benda yang domir, gitu ya. Bisa juga. Kemudian kedua yaitu jumlah fi'liyah, yaitu kata verbal atau kalimat verbal, yaitu kalimat sempurna yang diawali oleh kata kerja atau fi'il. Nah, kata kerja fi'il dan atau disebut fi'liyah dan kata kerja ismiyah ini, inilah yang muncul di dalam setiap kata yang sedang kita ingin pelajari, yaitu di Al-Quran. Jadi ini penting, dari awal kita harus sudah memilah. Dan saudara sudah diberi pelajaran, dan besok juga akan diberi pelajaran lagi khusus tentang pembedaan ismiyah fi'liyah, misalnya tentang mubtada dan khobar, tentang kelengkapan yang lain. Sedangkan fi'liyah itu sudah mulai agak lengkap. Sudah dikasih tahu tentang fi'il, fa'il, maf'ul. Sedangkan ismiyah nanti akan diberikan tidak dalam waktu yang tidak terlalu lama. Setelah sibeh jumlah kita akan masuk lagi ke situ. Jumlah ismiyah yaitu kalimat yang diawali dengan isim atau domir. Contohnya, al-ilmu nurun. Al-ilmu adalah sebuah kata, nurun adalah sebuah kata. Nah, kata yang bersebelahan, di mana satu sama lain, dua-duanya, itu memiliki i'robnya rofa. Al-ilmu, mu, di situ menggunakan domah, dia rofa. Nurun, walaupun itu dua, run, domah tain, itu juga rofa. Karena mubtada itu rofa, dan kemudian khobar itu rofa, nanti kita akan pelajari lebih detail, maka ini disebut sebagai lengkap sudah, namanya jumlah ismiyah. Sehingga dalam terjemahnya, itu bisa saudara katakan, ilmu adalah cahaya. Jadi ada kata adalah yang muncul di situ. Ilmu yang diterangkan, cahaya yang menerangkan. Ilmu adalah mubtada, cahaya adalah khobar. Jadi ilmu adalah cahaya. Begitu kira-kira sederhananya. Untuk memudahkan saudara nanti mempelajari apa yang dimaksud dengan apa namanya ismiyah ini. Yang kedua yang dimulai dengan domir. Misalnya nahnu mujahiduna. Nahnu itu adalah kami, kita tahu semua. Nah, semua yang domir tentunya adalah mabni, karena dia termasuk huruf, di mana huruf itu adalah klasifikasinya. Huruf dari domir ini adalah mabni, maka tetap dia nahnu. Nahnu, jadi bukan karena ada u-nya, bukan karena dia itu adalah seperti domah, bukan. Tapi karena memang dia mabni dan dia pasti
bisa menjadi rofa. Jadi kalau nahnu itu adalah rofa, statusnya sebagai mabni. Mujahiduna, nah baru ini. Mujahiduna, una itu menunjukkan jamak dari rofa. Dari i'robnya rofa. Kenapa? Karena kalau i'robnya nasob atau jer, jadi mujahidina, mujahidina. Nah, kalau ini mujahiduna. Nah, kalau mujahiduna berarti rofa. Duropa dengan rofa, maka jadinya melengkapi sebuah kalimat ismiyah. Jumlah mufidah yang ismiyah. Jadi nahnu kami, mujahiduna para mujahid. Karena itu jamak para mujahid. Karena mujahiduna itu adalah isim fa'il, maka pelaku gitu ya. Para mujahid, orang-orang yang mujahid gitu ya. Jadi diselipkan lagi di situ kami, nahnu, kami adalah para mujahid. Begitu kira-kira. Karena kami yang diterangkan, karena kami itu banyak, kami ini, kami itu, kami dia, kami seperti dia, kami seperti itu, sampai banyak. Tetapi ini diterangkan oleh mujahiduna, kami adalah para mujahid. Oh, kami yang mujahid. Begitu. Mari kita lihat makna yang kedua tentang fi'liyah. Kalimat yang diawali dengan fi'il, contohnya, hadoro rozul. Laki-laki itu hadoro, itu adalah datang, karena ini fi'il madi, ya, karena ini fi'il madi, maka sudah datang. Ya. Karena di sini rojulu itu laki-laki, dari asalnya rojulun, karena dimulai dengan al, maka tanwinnya dihilangkan, al-rojulu. Berarti al-rojulu, karena pakai al. Karena pakai al, maka bolehlah saudara menyelipkan kata itu. Gitu. Jadi laki-laki itu pengganti apa kok dia ditulis di depan? Karena ini mengandung huwa domirnya. Karena hadoro mengandung huwa, setelah huwa apabila ditemukan isim yang beri'rob rofa, maka isim yang beri'rob rofa tadi bisa menjadi fa'il, pengganti huwa, begitu. Ini pengulangan semua. Maka jadilah bukan dia sudah datang laki-laki itu, bukan. Sekarang dianya diganti oleh laki-laki itu sudah datang. Nah, ini pengulangan dari pelajaran sebelumnya. Begitu juga udrus. Ini fi'il amr. Ya, belajarlah. Karena udrus, maka tentunya domirnya adalah di sini anta. Belajarlah kamu. Begitu bahasa komplitnya. Atau boleh juga bilang belajarlah. Tapi kepada siapa? Yang ada di hadapan kita. Gitu. Dan kebetulan di sini yang di hadapan kitanya satu orang. Maka belajarlah kamu, udrus. Kalau udrusu, baru belajarlah kalian yang di depan kita banyak. Kenapa yang di depan kita? Karena yang namanya fi'il amr hanya untuk orang yang di depan kita. Yang diajak bicara. Muhotob. Diulang lagi. Itu yang lalu. Yaktubut tolibu. Ini juga sama. Yaktubu itu adalah fi'il mudhari, di situ sedang menulis. Kalau tadi di sini sudah menulis, namanya fi'il apa tadi? Oh, sebentar, ini lupa, nggak dihilangkan, terlalu jauh. Nah, gitu, ya. Yang itu adalah sudah karena fi'il madi, sekarang fi'il mudhari. Kalau fi'il mudhari, maka di sini sedang atau akan menulis. Di sini juga sama. Yaktubu itu ada huwa. Karena ada huwa, setelahnya apabila ketemu isim yang marfu, isim yang memiliki i'robnya rofa,
di sini dicirikan dengan doma, tolibu, berarti dia mufrad. Kalau dia jamak, dicirikannya dengan una, tolibuna. Nah, tolibuna. Nah, karena juga di sini ada al, diterjemahkan sebagai itu, dan tolibun, bun, sekarang diganti menjadi al tolibu, karena sudah ada al, sehingga tulisannya yaktubut tolibu. Siswa itu sedang menulis, gitu. Namun untuk lebih jelasnya perbedaan antara jumlah mufidah kalimat sempurna yang kita pelajari sekarang bukan membedakan fi'liyah dan ismiyah, bukan. Itu hanya kembali merefresh. Yang akan kita pelajari sekarang adalah berikutnya. Untuk lebih jelasnya perbedaan antara jumlah mufidah kalimat sempurna atau saat ditelaah susunan perkatanya disebut tarkib kalam. Nanti kalau membaca literatur lain tertulis tarkib kalam, tarkib apa pula itu bahasa baru ya, tarkib kalam. Itu artinya kalam itu adalah kalimat atau jumlah juga, tarkib itu adalah susunan. Jadi ketika saudara mentarkib itu mengurai susunan. Ketika saudara mentarkib kalam, mengurai susunan kalimat. Itu yang sedang kita akan pelajari. Tarkib kalam. Mengurai susunan kalimat. Nah, yang diurai siapa? Kalimat sempurna, jumlah mufidah. Tapi kalau yang kita temui adalah cuma sebuah sibeh jumlah, apa pula? Sibeh itu seperti, jumlah itu kalimat. Seperti sebuah kalimat tentunya bukan kalimat. Atau saat ditelaah susunan kata per katanya. Nanti kita sebutnya sebagai tarkib lafzi. Tarkib lafzi ini adalah susunan kata. Hanya kata-kata yang disusun. Tidak membentuk sebuah kalimat sempurna. Nah, disebut sibeh jumlah. Contohnya, bahasa Indonesia dulu lah. Paling saudara gampang memahami. Yang disebut tarkib kalam atau kalimat sempurna dalam bahasa Indonesia. Saya makan nasi. Saya pelaku, makan adalah yang kata kerja, nasi adalah objek. Saya makan nasi. Saya itu adalah fa'il, makan adalah fi'il, nasi adalah maf'ul, kan gitu. Sebagai sebuah contoh yang karena makan itu muta'adi yang membutuhkan maf'ul. Kalau misalnya saya duduk, ya cukup. Saya duduk. Saya adalah di situ sebagai fa'il, duduk adalah fi'il, selesai tanpa maf'ul. Gitu. Karena itu adalah bukan muta'adi, itu adalah klasifikasinya adalah fi'il lazim, begitu. Nah, contoh di dalam bahasa Arab, jumlah fi'liyah ini adalah akala jaidur rujja. Akala, kita tahu ini adalah makan. Nah, setelah makan di situ ada domir huwa. Akala domirnya huwa. Karena huwa kalau ditemui di belakang ada yang rofa, maka yang rofanya menjadi fa'il. Dan kemudian kalau ketemu yang nasab, yang fathah, maka menjadi objek atau maf'ul, begitu. Akala jaidur rujja, maka jaidun menjadi fa'il dan rujja menjadi maf'ul karena dia adalah fathah, karena dia adalah nasab. Gitu. Begitu fi'liyah. Sambil mengulang ya tarkib kalamnya. Contoh jumlah fi'liyah yang lain, khalaqas samawati wal ard atau wal ardo. Nah, dengan metode yang sama kita coba. Khalaqo domirnya huwa. Kalau huwa boleh dicari penggantinya fa'il apabila ada yang rofa. Asamawati, asamawati. Bukan rofa. Tidak ada rofa yang berakhiran ati. Gitu. Kalau dihilangkan alif lamnya jadi apa? Atin. Kalau atin, lihat di dinding. Oh,
Kalau atin itu kalau nggak jer ya nasob. Karena kalau rofanya atun. Nah, oh berarti kalau nggak jer nasob. Karena tidak ada di depannya adalah bijarin, berarti ini nasob. Kalau nasob nggak bisa dia menjadi rofa, paling dia nggak bisa dia jadi fa'il, paling dia jadi maf'ul. Gitu. Kalau begitu kita tempatkan dia sebagai maf'ul. Kholaqo menciptakan, si dia yang menciptakan, maka as-samawati yang diciptakan yaitu langit. Wa kata sambung di situ. Nah, kalau kata sambung cek di belakangnya sama-sama pakai al. Oh, berarti ini juga kalau ketemunya al-ardo, do, kemudian ini adalah kalau tadi as-samawati itu jamak. Jamak nasob atau zar dan kemudian diputuskan tadi jadinya nasob. Al-ardo ini adalah nasob karena pasti ini mufrad dan nasob karena dia fathah. Lihat di dinding. Yang apa sih yang dari tadi dilihat. Yang dilihat wajib isim fa'il. Lihat. Yang ingat nggak? Fa'ilun, fa'ilani, fa'iluna. Kembali lagi. Fa'ilun, fa'ilatun, fa'ilatun, fa'ilatani, fa'ilatun. Nah, lihat lagi. Oh, ternyata kalau dia fathah berarti dia nasob dan mufrad dan tunggal al-ardo. Nah, sehingga as-samawati al-ardo dua-duanya adalah nasob. Dua-duanya berarti maf'ul, berarti dan waw di situ sebagai penghubung atop. Al-ardo itu bumi dihubungkan dengan langit dengan kata dan. Dua-duanya adalah maf'ul. Dia menciptakan langit dan bumi. Apakah ada fa'ilnya? Ada, yaitu kholaqo tadi memiliki fa'il yang dari domir huwa. Kenapa tidak diganti dengan domir yang zohir? Tidak ditemukan di belakangnya yang zohir. Tidak ditemukan yang marfu. Tidak ditemukan yang memiliki harokat domah dan tasrifnya. Sehingga dibiarkan dia tetap dia. Dia tetap dia. Jadi makanya terjemahnya dia menciptakan langit dan bumi. Kalau gitu ngapain dia itu kok tidak jelas siapa dia? Tidak harus dari belakangnya. Dia tidak dibaca dari belakangnya siapa karena tidak ada dohir. Ini biasanya dicari dari kalimat sebelumnya. Di sebelumnya itu sedang menceritakan apa? Di sebelumnya itu sedang menceritakan Allah. Kalau sedang menceritakan Allah, yang di depannya bercerita tentang fa'ilnya adalah Allah, maka dia di sini di dalam terjemah pasti menggunakan dia dalam kurung Allah. Begitu. Para ustadz mengatakannya dia Allah menciptakan langit dan bumi, dibaca semuanya kalau para ustadz. Dia Allah, gitu bahasanya. Dia Allah, gitu. Padahal dia dalam kurung Allah, dianya bisa diganti. Bisa saja menjadi Allah menciptakan langit dan bumi. Begitu bisa. Tuh, jadi kebebasan saudara menerjemah, tapi terikat dengan kalimat yang sudah saudara tarkibkan. Susunannya diurai, sehingga jelas mana fa'il, mana maf'ul, mana fi'il, kemana larinya dia, ke depan atau ke belakang. Jelas. Nah, ini pentingnya kita mentarkib. Dan kita akan mulai nanti di tingkat 4 dengan lebih serius. Sekarang kita baru pengenalan di tingkat 3. Jadi saya tidak terlalu ketat. Silahkan mau ini, mau itu. Dan sewaktu mentarkib. Gitu. Contoh jumlah ismiyah. Khalidun jamilun. Nah, masih ingat tadi? Khalid adalah tampan. Gitu. Tapi kan masa sih ada Khalid. Khalid adalah tampan. Nggak enak. Bahasa Indonesia Khalid tampan. Khalid tampan. Dia cantik. Saya nggak mau sebut nama. Ada yang cemburu nanti ya. Dia tampan, gitu. Dia cantik, begitu. Ya. Khalidun jamilun.
Kholidun jamilun. Jumlah ismiyah jelas. Dua-duanya rofa. Dua-duanya rofa. Yang satu yang paling depan namanya mubtada, berikutnya khobar. Kalau mubtada selalu cari di belakangnya ada khobarnya. Kalau ketemu khobar di belakang, cari di depannya ada mubtadanya. Nanti ada yang dibalik. Jadi ada khobar yang didahulukan. Nanti khobar muqaddam namanya. Itu namanya aja. Ya. Nanti, jangan dulu. Jumlah ismiyah yang lain, al-masjidu kabirun, sama juga, masjid adalah besar. Tapi kan gak enak kalau ada, oh masjid besar, begitu. Masjid besar, gitu. Mari kita pergi ke masjid besar. Nah ini masjid besar. Al-masjidu kabirun, gitu ya. Masjidu kabirun, ya. Al-masjidu kabirun. Kemudian jumlah ismiyah, alhamdulillahi rabbil alamin. Tuh. Alhamdu dari hamidah. Di sini adalah segala puji dan kemudian lillahi, li itu adalah bijarin. Bijarin karena di sini bijarin posisi di sini adalah menjadi khobar. Lillahi, kenapa dia menjadi khobar? Kenapa padahal dia bukan rofa? Ada aturannya. Ya khobar itu tidak selalu rofa. Ternyata sibeh jumlah itu bisa menjadi rofa. Bisa menjadi khobar, maaf. Jadi alhamdulillahi itu adalah mubtada khobar. Ini kalimat yang sudah sempurna. Segala puji bagi Allah. Selesai. Tapi kemudian ada juga Robil alamin. Robi itu di situ Robil alamin. Di sini ada lagi mudhof ilaih. Kenapa saudara bisa menyatakan mudhof ilaih? Karena alamina itu adalah pakai ina. Baca lagi ke dinding. Ina. Oh ternyata itu adalah jamak, tetapi dia bisa nasab, bisa jer. Oh, dalam posisi ini kalau mudhof ilaih berarti dia adalah jer, alamina. Karena dia alamina adalah jer, robil alamin adalah di situ sebagai sibeh jumlah, robil alamin. Begitu. Nah kemudian saudara bisa lihat lagi tarkib lafzi. Kalau tadi tarkib yang sudah sempurna, begitu, sekarang ada tarkib lafzi dalam bahasa Indonesia. Contohnya mie ayam, rumah sakit, begitu. Baju pendek, baju merah, gitu. Ya. Celana panjang, ada celana sendiri, panjang sendiri. Kalau celana panjang satu jenis benda. Contohnya di sini ada mie, ada ayam. Mie sendiri, ayam sendiri, kakinya 2. Mie itu adalah benda dari terigu yang panjang. Kalau mie ayam, bentuknya lain, mangkok. Itu mie ayam. Nah, sudah jadi mangkok begitu. Mie dengan ayam bersambung di dalam mangkok. Jadi mie ayam. Tapi mie ayam bukan kalimat sempurna. Mie ayam ini diapain? Dimakan. Berarti akala gitu di situ. Akal tuh berarti saya memakan mie ayam. Begitu. Akala Zaidun mie ayam. Zaid memakan mie ayam. Nah, jar majrur baru masuk sekarang. Contohnya fil masjidi, fi di dalam, al masjidi di oh itu dia adalah kasroh dan dia berarti dia adalah jer. Setelah bijarin diikuti dengan isim jer. Jadi huruf jer dan isim jer, begitu. Isim jer itu satu kata diganti majrur. Gitu. Jadi makanya satu kesatuan jer majrur. Ada yang menulis jar, jar, tapi dibacanya jer juga. Ada juga yang membacanya jar majrur
Silahkan, tidak penting. Yang penting saudara tahu bahwa ini seperti mie ayam, bahwa ini adalah sibeh jumlah. Kalimat tidak sempurna. Atau seperti kalimat. Terserah mau jer majrur, mau jar majrur. Tulisannya JER, tulisannya JAR. Silahkan. Fil masjidi. Di dalam masjid. Nah, siapa yang di dalam masjid? Apa yang di dalam masjid? Nah itu baru selesai. Kalau cuma di dalam masjid, belum jadi satu kalimat sempurna. Contoh sibeh jubah yang lain, zorob majrub. Amamal fasli. Amama di depan. Kita sudah hafal dengan lagunya. Al-fasli, kelas. Di depan kelas. Gitu. Dan fasli, li, karena ternyata zorob juga sama. Seperti jar majrur, seperti bijarin. Pengikut daripada kolom ke-20 zorob, itu juga mengakibatkan dia harus jer, bijarin. Begitu. Seperti mudhof ilaih. Sama. Sehingga di dalam beberapa literatur ditulis dorob mudhof ilaih. Bukan dorob majrur. Jangan khawatir. Nggak apa-apa. Dorob mudhof ilaih artinya menunjukkan setelah dorob adalah isim yang berharokat kasroh. Yaitu yang majrur. Dan tasrifnya. Kasroh dan tasrifnya. Amamal fasli. Nah, dorob majrur. Ya. Contoh yang lain adalah mausuf sifat. Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim. Dua-duanya pakai al. Dua-duanya berakhiran sama. Dua-duanya adalah sama-sama sebagai kalimat yang superlatif. Nah, kalimat yang sebuah kata, bukan yang kalimat bahasa ini, kalimahnya bahasa Arab, kata yang superlatif, ya. Maha di situ, maha pengasih, maha penyayang, begitu. Nah, maha pengasih, maha penyayang, kalau mau subsifat di tengahnya ada apa? Di tengahnya ada yang di sini. Maha pengasih, yang maha penyayang. Jadi diterjemahkan yang maha pengasih, yang maha penyayang. Karena diulangi yangnya, diganti pakai lagi. Maha pengasih, lagi maha penyayang. Begitu asal usulnya. Dari mana kata lagi? Oh di situ tidak ada lagi. Tidak apa-apa, kita tambahkan saja. Karena kita mengerti yang dimaksud adalah pengasih, yang penyayang aslinya. Begitu terjemahan sederhananya. Jadi pengasih, lagi penyayang. Karena ini berhubungan dengan kata sebelumnya, ada yang disifati, karena ini kata sifat. Kalau kata sifat, pasti pakaian. Si A dan sebagainya dalam ini Allah, kasih yang maha pengasih. Yang maha penyayang, boleh. Tapi paling enak, yang maha pengasih lagi maha penyayang. Artinya dua-duanya dalam satu kesatuan. Yang maha pengasih lagi maha penyayang. Rohmani, rohim, gitu. Jadi ketika kita baca Bismillahirrahmanirrahim, enak. Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang, itu terasa sekarang, terasa. Karena saudara mengerti maha pengasih, maha penyayang. Yang memberikan kita nafas, yang memberikan kita sehat, yang memberikan kita bisa duduk di sini semua. Karena pengasih. Saudara akan lain mendengar ayat-ayat Al-Quran. Kalau saudara mengerti, percayalah. Makanya saya tidak punya kelelahan untuk menjadi musyrif, menjadi pemimpin, menjadi ketua kelas di sini. Saya ini adalah juga peserta. Cuma peserta yang menyampaikan. Saudara peserta yang mendengarkan, sama. Saya juga belajar. Mari kita teruskan. Itu baru mausuf sifat. Dan nanti masih banyak lagi. Mari kita pelajari yang disebut sibeh jumlah pagi ini hanya ingin bicara sibeh jumlah. Artinya seperti kalimat. Ada juga yang memberi nama unsur kalam. Jadi kalau saudara nanti mendengar literatur unsur kalam. Ini sebetulnya
satu rumah lah dengan yang namanya sibeh jumlah, walaupun tidak sama persis. Saya dalam hal pelajaran KBI, gabungkan aja udah sama lah. Supaya kita tidak liar. Yang disebut seperti kalimat karena memang serupa dengan kalimat. Dalam hal susunan terdiri dua kata. Contohnya tadi dua kata. Dalam hal makna, berisi makna yang dimengerti, ngerti juga apa yang itu disebut mie ayam, ngerti. Di dalam masjid juga ngerti. Maha pengasih maha penyayang, kita ngerti juga. Yang membedakannya kalau gitu apa yang membedakannya? Yaitu pengertian yang dikandung sibeh jumlah tidak sesempurna pengertian yang dikandung kalimat. Sibeh jumlah dapat diserupakan dengan frasa preposisional dalam kaidah bahasa Indonesia, yaitu frasa yang pembentuknya menggunakan kata depan preposisional. Dalam bahasa Arab bisa dikategorikan sebagai sibeh jumlah. Ada yang mengatakan sibeh jumlah itu cuma mudhof, dzorof makan atau zaman atau huruf dzorof dengan mudhof ilaih dan juga jer dengan majrur. Tapi kemudian ada yang menambahkan lagi mudhof ilaih, ada yang menambahkan lagi dan seterusnya jadi banyak. Untuk sementara misalnya kita lihat dalam bahasa Indonesia dzorof makan itu diartikan sebagai kata keterangan tempat. Sedangkan dzorof makan diartikan sebagai kata keterangan waktu. Zaman itu waktu, makan itu tempat. Mana tempat? Ketika saudara pergi haji atau umroh, kita sholat katanya yang paling afdol di belakang makom Ibrahim. Makom Ibrahim bukan berarti makam Ibrahim, bukan berarti tempat Nabi Ibrahim dikurebkan. Makom Ibrahim itu tempat duduk Nabi Ibrahim ketika memandori orang yang memperbaiki Ka'bah, begitu. Makom Ibrahim, makom. Mudhof ilaih seperti kata, sedangkan mudhof ilaih adalah kata benda yang mendapat tambahan keterangan dimaksud. Jadi mudhof ilaih itu juga itu adalah sebagai kata yang ada kata yang disandingi sesuatu. Secara bahasa mudhof ilaih itu adalah yang mendapat tambahan. Mudhof ilaih yang di belakang, kata yang di belakang mendapat yang kedatangan tamu atau yang disandari. Siapa yang menyandarnya? Mudhof. Jadi ada mudhof yang menyandari kepada mudhof ilaih. Ada dua kata gitu. Sehingga mau dicirikan yang namanya mudhof ilaih sebagai mudhof ilaih itu akan dicirikan dengan jar atau kasroh. Sedangkan mudhof di situ adalah tidak boleh ada tanda-tanda isim. Apa itu? Al tidak boleh ada, tanwin tidak boleh ada. Padahal biasanya kalau ada al tidak boleh tanwin, kalau ada tanwin tidak boleh ada al. Sekarang dua-duanya tidak boleh ada. Namanya mudhof. Begitu. Huruf jar bisa diserupakan dengan kata depan dalam bahasa Indonesia. Huruf jar termasuk kelompok kata tugas. Dia juga termasuk awamilul. Tugas huruf jar adalah mengubah kata benda isim sesudahnya menjadi majrur, berharokat kasroh dan tasrifnya. Jangan lupa tasrifnya. Secara bahasa jar adalah menyeret. Jar itu kalau diterjemahkan menyeret. Kenapa? Menyeret. Apa yang diseret? Yaitu majrur. Majrur. Siapakah majrur? Yang diseret. Jadi isim yang jar yaitu isim yang diseret. Kata menyeret ini adalah menurunkan harokat isim. Yang diseret itu dari atas, dari rofa, atau dari fathah, dari yang berdiri. Kalau rofa itu atas, fathah itu berdiri. Dari yang atas maupun dari yang berdiri, itu diturunkan ke paling bawah. Namanya jar. Dengan cara diturunkan. Gitu. Jadilah majrur paling rendah. Kalau diturunkan jadi majrur, jadi nanti disukunkan. Gitu. Kalau sukun itu mati. Kalau sudah diturunkan jadi majrur, diturunkan lagi jadi sukun. Itu urut-urutannya. Ya. Nah, penamaan bagi kata benda isim yang terkena tugas jar itulah yang disebut sebagai majrur. Contoh dari sibeh jumlah yang berupa dzorof mudhof ilaih atau yang kita sebut berikutnya
menjadi zorob madrub ya. Kalau kita berikutnya zorob madrub ya, tidak perlu mudhaf ilaih lagi. Tapi kalau saudara baca di dalam literatur atau dalam aplikasi atau dalam buku atau dalam Al-Qur'an penjelasan tentang zorob mudhaf ilaih, ngerti saudara ya. Contoh qobla dohri. Qobla sebelum, dohri zuhur, dari dohrun dikasih al jadi dohru, karena dimulai dengan dorob jadi al dohri, begitu. Sebelum zuhur. Fauqo sazaroti, fauqo di atas sazaroti pohon, begitu. Ini sibeh jumlah. Karena belum jelas ini, cuma menyatakan aja di atas pohon sebelum zuhur. Ini tentunya zorob zaman, ini zorob makan. Ada lagi sibeh jumlah yang berupa jar majrur. Ala maktabi. Maktab itu meja, maktabun pakai al jadi maktabu, karena dimulai dengan ala jadi al maktabi, di atas meja. Fil manzili, manzili ini dari manzilun rumah, kasih al jadi al manzilu, karena di situ dimulai dengan fi, di dalam menjadi al manzili, begitu ya. Ini sibeh jumlah juga. Adapun yang termasuk sibeh jumlah atau unsur kalam yang dikenal, ada yang kemudian mengatakan cuma dua, jar majrur dan dorob madrub. Di dalam saudara nanti membaca literatur, jangan heran. Yes, begitulah dia mengadopnya. Tapi juga ada yang menyampaikan menjadi 6. Contohnya misalnya nanti kalau saudara di tingkat 2 MTO akan mengenalnya menjadi 6. Zer majrur, dorob madrub, isaroh musar ilaih, mausul silah, mudhof ilaih, mausul sifat, selesai. Tapi dari kajian yang saya baca dari berbagai literatur, ternyata ada 2 lagi. Adad ma'dud pun termasuk sibeh jumlah. Karena dia belum jadi kalimat sempurna. Masdar mu'awal, masih ingat kemarin yang kita ribut terus tentang masdar mu'awal? Ada 2 kata, ada yang dimulai dengan masdariyah, an misalnya, kemudian dengan fiil, tapi dijadikan menjadi satu pengertian, yaitu menjadi seolah-olah sebuah isim. Disebut masdar mu'awal, begitu ya. Jadi nanti saudara akan kenal total menjadi ada 8. Ya. Kita akan kenali satu-satu. Pagi ini saya akan kenalkan satu saja, jar majrur. Karena baru pertama ketemu dengan sibeh jumlah. Berikutnya akan saya kasih lebih panjang, 2 atau 3. Nah, sekarang kasih 1 dulu. Jar majrur adalah bagian dari sibeh jumlah, yaitu kehadiran huruf awamil yang bisa membuat isim menjadi majrur, yaitu kasroh dan tasrifnya. Yang membuat isim menjadi majrur bisa disebabkan beberapa hal. Yang menjadi majrur itu misalnya karena barusan saya katakan berada setelah huruf jar. Makanya bi dengan ka seperti itu huruf jar, itu huruf jar. Berikutnya adalah majrur. Nah, maka disebut jar majrur gitu. Saya singkat JM untuk memudahkan kalau dalam menulis nanti ya. Dalam buat laporan atau dalam memberi tanda di kalimat Al-Qur'an. Berada setelah zorob juga sama, disebut dorob madrub. Atau ada juga yang menulis zorob tadi apa? Mudhof ilaih, terserah. Saya singkat jadi DM. Menjadi mudhof ilaih dalam sebuah rangkaian namanya idhofah. Idhofah. 2 isim yang kemudian satu menyandari, satu disandari tadi. Yang bagian yang disandari namanya mudhof ilaih, itu pasti kasroh. Itu pasti adalah majrur, kasroh dan tasrifnya. Yaitu kata yang disandingi dari sebuah kata majemuk. Kalau ada sebuah idhofah, sebuah kata majemuk, maka yang disandinginya adalah mudhof ilaih. Mudhof ilaih itulah yang majrur, begitu. Dalam rangkaian mudhof ilaih itu maka mudhof ilaihnya harus majrur tuh. Itu sudah 3 nih. Yang termasuk apa? Bisa bertanda majrur i'rabnya.
Ada lagi, ada yang keempat, akibat tabi atau yang mengikuti atau disebut juga tawabi. Isim yang berstatus majur di depannya yang disebut tawabi. Tawabi itu adalah dia yang kemudian mengikuti. Ada yang dia suruh mengikuti yang di depannya. Kalau yang di depannya adalah majrur, dia pun harus majrur begitu. Jadi tawabi ini bebas. Kalau yang di depannya adalah nasob, maka juga dia nasob. Kalau yang di depannya adalah rofa, maka dia rofa. Jadi tawabi itu netral. Apa itu tawabi? Nanti saudara akan kenal. Ada naat, ada atof, ada taukid, ada badal. Close dulu. Nanti akan ketemu. Ya. Yang jelas bahwa akibat tawabi, maka yang di depannya mengikuti. Di depannya penyebabnya. Bisa penyebab ini, bisa penyebab ini, bisa penyebab ini. Yang majrurnya. Kemudian ketemu tawabi, maka dia juga harus sama dengan si akibat penyebab tadi. Begitu. Nanti kita lihat ada contohnya. Saya sudah dalam contoh sudah mencakup semua kok. Mencakup semua pelajaran itu selalu saya ambil. Supaya di dalam contoh itu semua tercover. Dalam kaitan jar majrur, yang dimaksud dengan jar yaitu huruf yang menyebabkan isim berikutnya majrur, berharokat kasor dan tasrifnya, termasuk dalam kelompok wijari. Saudara sering mendengar ini di ulang tahun, di acara ketemu, di acara pertemuan para tamizer itu, kalau ketemu suruh nyanyi, nyanyinya ini. Bidengan ka seperti lila untuk, dan seterusnya. Ya, nggak usah saya bahas. Tetapi sengaja saya tambahkan di sini, yang tidak ada di dalam literatur sebelumnya yang saudara baca. Yaitu penjelasan apa yang disebut dengan min dari, katanya. Sudah aja gitu. Tetapi saya sekarang jelaskan, dari itu mau menunjukkan apa? Mau menunjukkan kadang-kadang dia hanya sebagai awal dari sesuatu, kadang-kadang juga bagian dari sesuatu. Gitu. Contohnya di sini, horojtu. Tu itu berarti saya. Horojtu saya. Horoja keluar. Jadi saya keluar. Begitu. Dan tidak bisa diganti oleh yang lain-lain. Selesai. Saya keluar. Boleh? Boleh. Tapi kemudian di sini ada minal manzili. Masih ingat tadi minal manzili. Asalnya dari min. Kemudian di depan ada alif lam, maka untuk enak dibaca, ini ilmunya imla, dikasihlah di situ fathah, jadi minal. Minal manjili. Ini adalah sebuah jar majrur. Ya. Di sini mau mengatakan minnya adalah diterjemahkan menjadi dari. Saya keluar dari rumah. Nah, ini sebagai maknanya adalah permulaan. Permulaan saya dari rumah, sekarang mau kemana? Saya keluar dari rumah. Diterjemahkan sekarang oleh anak-anak muda, OTW, gitu. OTW rumah, begitu. Ya. Saya keluar dari rumah. Anfaktu min nukudi. Nukudi. Di situ adalah saya lagi tuh membelajarkan, anfako membelajarkan, sama min juga. Tapi di sini yang dibelanjakan adalah uang, maka maknanya bukan lagi dari uang. Kalau saya terjemahkan saya membelajarkan dari uang saya, kayaknya tidak nyaman. Makanya di sini sebagian uang saya. Sebagai contoh, dua makna pada permulaan ada sebagian. Ila digunakan menunjukkan akhir dari suatu batas. Di sini contoh siratul barihata. Ila akhiril laili. Akhiril laili. Ila ini adalah jar majrur, maka di sini berakhir dengan kasroh. Ila akhiri alaili menjadi mudhof ilaih atau idhofah, juga berakhir dengan kasroh. Ilal akhiri, ila akhiril laili, begitu. Mari kita lihat yang depannya. Tuh, saya lagi. Sirtu, gitu, pergi. Ya.
Kemudian al-barihata. Al-barihata ini larut malam, maka ilahnya, al-akhiri laili ini larut malam. Kemudian sirtul barihata, saya kemarin, al-barihata maaf, kemarin sebagai kata keterangan, pergi sampai ilahnya inilah yang kemudian diambil sebagai kata sampai larut malam. Begitu. Ada lagi hatta digunakan untuk menunjukkan makna ujung dari suatu batas. Kalau hatta itu benar-benar ujung, sampai hatta. Makanya kalau sudah selesai baca Al-Quran namanya hatam, bukan ilan gitu ya. Tapi hatam gitu ya. Selain sebagai huruf jar, bisa juga dipakai sebagai huruf atop ya, apabila posisinya sebelum isim. Namun bisa juga hatta ini dia sebagai nasob, apabila dia nasob, dia sebelum fi'il mudhorik juga bisa ya, hatta. Kita ambil contoh di sini. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Sering ini kita dengar. Salamun hiya hatta madla'ir. Keselamatan kepadanya hiya ya. Salamun hiya hatta hingga sampai hatta madla'il far, terbitnya fajar. Ini terbit fajar sudah sampai, tidak bisa setelah terbit fajar ada apa lagi, nggak ada, selesai sudah terbit fajar. Sudah berubah dari malam, sudah berubah jadi siang, sudah tidak ada lagi malamnya. Fajar gitu ya. Huruf fi digunakan untuk menunjukkan zorof makan, keterangan tempat. Contohnya ar-rajulu fil masjidi, seorang laki-laki berada di dalam masjid. Fi-nya menjadi di dalam, tetapi fil qalbi ma'an, di dalam cangkir ada air. Ma'an ini air, bil qalbi itu cangkir. Jadi di dalam cangkir ada air ya, ma'an. Kemudian an, huruf digunakan untuk menunjukkan akhir dari suatu makna muzawazah atau melewati atau menjauh. Contohnya ibta'id anisari, menjauhlah dari an, keburukan. Ala sering diulangi, digunakan untuk menunjukkan makna berada di atas, ala gitu ya. Ala Ahmadu ala sathi, Ahmad berada di atas atap gitu. Al-kitabu ala maktabi, buku berada di atas meja gitu ya. Ada juga fauko kan tadi. Zorob ada, fauko di atas juga. Bedanya kalau ala itu nempel, buku di atas tangan itu ala. Orang di atas atap tadi ala. Tapi kalau langit di atas kita itu fauko. Ya. Fauko di atas yang tidak nempel. Nah, kemudian huruf B memiliki banyak makna, di antaranya digunakan untuk menunjukkan zorof makan, keterangan tempat seperti fi, menunjukkan isti'anah atau meminta bantuan menggunakan perantara. Bisa juga menukarkan, takwid, bisa juga adanya proses pertautan, berdekatan, atau bisa juga kadang-kadang sumpah. Jadi bi ini banyak sekali. Gitu. Contoh di sini yang penjelasan contoh untuk keterangan tempat di sini ijtama'na bil manzil, kita berkumpul di rumah. Di rumah, kasih merah di situ. Katabtu bil kolami, saya menulis, tentunya bukan di pena, tapi dengan pena, menggunakan perantara pena saya menulis ya. Dengan alat pena saya menulis, begitu. Istara'tu bimi'ati junaihin, saya membeli dengan 100 pound. Bi di sini tentunya dengan ya, menukarkan ya. Kemudian maroktu bi zaidin, saya melewati Zaid. Ada proses bertautan, tapi di sini bi-nya sama sekali tidak diterjemahkan ya. Saya melewati Zaid,
gitu ya. Bi-nya tidak perlu diterjemahkan. Jadi mau menjelaskan bahwa saya melewati Zaid, gitu ya, melewati Zaid. Maroktu di situ membutuhkan maf'ul, saya melewati apa? Yang ada di Zaidin. Kemarin masih ingat yang selalu ribut di Zaidin, jadinya jar majrur ini bisa sebagai apa? Bisa sebagai maf'ulnya. Gitu, saya melewati Zaid. Ya, gitu. Karena si maroktunya membutuhkan maf'ul di situ. Gitu. Kemudian bilahi lantuf tofi hutukina, demi Allah, bilahi di sini ya, bilahi itu harus pakai mana ini, maaf, harus pakai salah. Bilahi itu bukan bilahu, bukan bilaha, demi Allah. Ini tidak akan melampaui batas hak-hakmu. Ini sumpah contohnya bi, ya. Ya, kalau saudara sekarang sementara ini kalau di ya masih di juz awal, bi itu dengan aja dulu. Ini nanti sumpah-sumpah itu ada di juz 30 ya. Banyak sekali di juz 30. Bi atau wa gitu. Wallahi gitu ya. Demi waktu gitu ya. Saudara akan dengar itu nanti. Huruf li digunakan untuk menunjukkan makna kepunyaan. Seperti kepunyaan li itu lillahi, kepunyaan Allah. Contoh di sini ya. Kemudian lidari baba, rumah itu berpintu seperti kepunyaan. Jadi rumah itu sepertinya ada pintu. Rumah itu bagian dari rumah itu ada pintunya ya. Kemudian di sini ada zi'tu li'ikromika. Maaf, di sini yang dimerahkan ada li dan ada apa namanya hamzah yang di kasroh. Tapi karena di dalam komputer tidak bisa hanya li-nya, jadi yang termerahkan dua-duanya. Harusnya yang termerahkan cuma li-nya saja. Ya. Aku datang untuk ikromika, ikro. Nah, ini ikro-nya itu, ikromi itu adalah menghormati, ka-nya kamu. Ya. Untuknya cuma li saja. Ya. Nah, jadi saya datang untuk sebagai alasan menghormatimu. Ka digunakan untuk menunjukkan makna penyerupaan. Ka itu seperti, gitu ya. Contoh di sini al mumaridotu kal malaki. Seorang perawat itu dekat dengan mumarid, dengan sakit ya. Jadi seorang perawat bagaikan malaikat ya, penyerupaan. Muhammadun kal asadi. Muhammad seperti asadi. Asadi itu singa. Penyerupaan juga. Wa digunakan untuk menunjukkan sumpah juga ya. Wa hakika. Ya, di sini ada ya, selain wa untuk tadi sumpah demi itu sumpah itu selain bi juga ta juga wa hakika la aka fi ataka, demi engkau, wa hakika demi yang hak, demi engkau yang hak itu aku pasti akan membelamu. Kemudian ta digunakan juga untuk sumpah, hanya dipakai sumpah khusus ta ini untuk lafal jalala ya, lafal untuk Allah ya. Ta, tallahi demi Allah gitu ya. Tallahi demi Allah. Kita harus mengenal tanda-tanda dari status majrur ini pengulangan. Ya, kita kenal ketika isim, nah ini isim yang kasroh itu biasanya ada di mufrad. Ketika jar, lihat di dinding. Fa'ilin, fa'ilani, fa'ilina. Masih ingat itu? Oh, tuh. Mufrad. Di jama taksir itu ada juga. Di jama muannats salim,
ya. Jama muannats salim, jama muannats paling bawah salim, yaitu fa'ilatin. Tuh, fa'ilatin. Fa'ilatin itu jama muannats salim. Ada juga. Jadi kasroh tapi yang pakai majrur tapi yang pakai kasroh ada di isim mufrad, jama taksir, jama muannats salim. Ya, contoh di sini wasoltu ila dari, aku sudah tiba di rumah. Ila dari, ri-nya itu kasroh karena dia mufrad. Jadi kasroh sebagai majrur sebagai tanda daripada mufrad. Nah, tunggal. Tapi ketika saudara bil ghaibi, al-ghaibi, bi-nya adalah huruf jar, al-ghaibi, bi, oh dari goibun juga sama mufrad kasroh. Kemudian tahadastu ma'al lijali, aku berbicara dengan banyak orang, maka di sini kita lihat juga kasroh. Ya, tapi dari jama taksir. Rijali ma'al lijali, dari al lijali, dari jama taksir, ya. Oleh karena itu bagian yang berikutnya adalah yang jamak. Sorry, masih yang mufrad. Yang ini jamak, sorry, ini contoh yang jamak. Kemudian contoh yang ala absorihim gisawatun. Absori dari absoru, penglihatan. Him, absorihim, himnya mereka. Absori, ala, oh ini juga mufrad, absori, penglihatan, kasroh. Ada juga kasroh yang diakhiri atau ditandai dengan ya. Baca lagi isim fa'il di dinding. Fa'ilin, fa'ilaini, fa'ilina. Tuh ternyata ada di musana. Fa'ilaini, fa'ilaini, laini, aini, isim musana. Muzakkar salim. Fa'ilina, fa'ilina. Tuh, muzakkar salim. Juga nanti ada di asmaul khomsah, yaitu 5 isim khusus yang 5 yang sudah pernah dijelaskan sebelumnya ya, kekhususan. Laktu, aku membaca dari tola'a ya, membaca. Dua, oh kok bacanya sampai 2. 2 cerita ilal kisotaini. Nah, ini adalah musana, majrurnya dengan ya. Begitu. Lil muttaqina. Ini adalah jamak muzakkar salim. Muttaqina, ina. Itu dengan ya di depannya, begitu ya. Tahod, di sini ada tahadastu ma'a akhika. Aku berbicara dengan saudaramu. Akhika ini asmaul khomsah. Ahika salah satu daripada yang 5 itu ahika. Mana tadi? Jauh, sorry. Maaf. Ya, ini ya. Ini adalah asmaul khomsah dengan ya. Aku melewati para insinyur, maroktu. Aku melewati bil muhandisina, ina. Ini adalah jamak laki-laki. Muhandisun, insinyur. Muhandisun, al-muhandisina, para insinyur. Muzakkar. Ya, itu sama dengan apa? Fa'ilina. Balik lagi kok ke tabel itu. Iya, kita jelaskan. Nah, ini semua yang majrur. Bisa ada kasroh, bisa ada iya tandanya, bisa ada yang ketiga. Apa itu? Ternyata ada juga yang disebut kasroh padahal tandanya adalah fathah. Kapan itu? Kalau itu adalah bisa terjadi isim mufrad dan jama taksir. Isim yang tersebut adalah saat isim goiru munsorif. Itu nanti dijelaskan di belakang, yaitu isim yang tidak menerima tanwin. Saya ambil contoh aja gitu ya.
yang tidak di contoh tanwin, misalnya kemarin apa ya saya lupa, ingin saya ambil contoh. Nanti lagi aja, waktunya mepet. Isim mu'tal nakis yang memiliki huruf alif di akhir kata seperti al-fata, karena paling belakang ini ya ada mu'tal, ada ilat di terakhir ya. Mu'tal nakis istilahnya, seperti juga al-qadhi ya, seperti ini, maka status marjurnya dengan kasroh muqaddarah yang dikira-kira. Ini kan tidak ada tanda kasrohnya, tidak ada kasroh, tetapi kita sebut boleh sebagai kasroh, yaitu dikira-kira muqaddarah. Karena apa? Berakhir dengan ilat. Jadi yang ilat itu bisa jadi kasroh, bisa jadi domah, bisa jadi fathah. Tergantung dari konteks kalimat. Jadi saudara mengkira-kirakan dia statusnya saat ini sedang kasroh, sedang nasab, atau sedang rofa, begitu ya. Itu huruf. Kasroh adalah tanda asli. Jadi kalau tadi kasroh itu kalau asli. Tapi kalau tadi contohnya ada yang IGM pakai fathah, atau kemudian yang iya itu untuk yang musana itu pakai iya, itu disebut sebagai kata pengganti daripada kasroh itu, atau pengganti dari status majrur ya. Ini istilah saja. Untuk mengingatkan kembali, nah dimunculkan yang ini, masih ingat. Fa'ilun, fa'ilani, fa'iluna. Kalau rofa, kalau dia jer, kita tidak berbicara nasab saat ini, jer. Jadi i satu biji di situ, ya. Kemudian jadi kasroh yang kedua di bawah, begitu. Tetapi ada di situ yang ada i, ada iya, di sini, ada di sini, ada di sini, kan begitu. Sorry, tadi ada satu lagi ini, nih, ya. Jadi ada 3 di situ yang kasroh, ada 3 yang iya. Itu adalah ciri dari majrur isim. Jadi isim kalau majrur hanya ada 2 cirinya. Kalau nggak pakai kasroh, pakai iya. Gitu maksudnya. Kadang-kadang ada fathah, nanti pakai IGM. Kadang-kadang dikira-kira kalau akhirannya ilat, gitu aja. Tapi paling gampang ini dulu. Ya, jadi ada 3 yang pakai kasroh, ada 3 yang pakai iya. Begitu. Ya. Ternyata ketemu lagi gambar ini. Makanya tempel di dinding. Begitu. Setiap saat saudara akan pakai. Jadi kalau saya suruh, lakukan. Itu pasti ada maknanya di belakang. Jangan sok-sokan terus ngatur sendiri dengan cara sendiri. Jangan. Ikuti musri. Ikuti pemimpin di depan. Gitu. Ya. Oke. Sehingga yang dimaksud dengan jar adalah harokat kasroh dan tasrifnya. Perhatikan bahwa harokat yang menggunakan kasroh yaitu muzakkar, masih ingat tadi di dalam tabel yang tadi, mufrad muzakkar yang ini ya ada 3, kemudian mufrad muannas dan jamak muannas ya ada 3 yang ini barusan ya, yang barusan, yaitu ya untuk yang musanna muzakkar, jamak muzakkar salim dan musanna muannas ya 3 ada 3 yang pakai kasroh, ada 3 pakai iya, begitu. Good.